bilang Pak Faisal udah denger, jadi ya udah aku nggak dikasih rekamannya, mending aku tanya Pak Faisal, tapi ternyata Pak Faisal juga belum mendengarkan gitu. Ya wes, akhirnya aku cari cara lain. Gimana ya, tadi pagi aku WA ke orang yang nelpon aku bacain. Assalamualaikum, nih aku bacain ya. Assalamualaikum Kak, maaf sebelumnya, semalam aku ketemu sama Mami Kim dan Momski. Kata mereka kakak ada rekam pembicaraan kita waktu telepon ya. Kak, aku minta tolong kirimkan ke aku rekamannya. Aku mau dengar pembicaraan aku, di mana yang keliru atau yang salah dari ucapan aku. Semalam aku minta sama Mami dan Momski nggak dikasih. Untuk bahan aku introspeksi diri jika memang benar adanya ucapanku seperti yang diberitakan di luar. Maaf ya Kak, merepotkan. Aku minta tolong banget Kak. Aku butuh rekamannya. Aku benar-benar ingin tahu di mana letak kesalahan aku. Ini jangan. Ya. Tapi ternyata sampai saat ini centang satu dan nggak ada profilnya. Sepertinya aku diblokir. Akhirnya aku copas, aku kirim ke DM IG-nya dia, sama aku udah diblokir. Halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih dengan perseteruan Emma Waroka, Kim Haut, dan juga Meta yang dianggap sebagai mata-mata dan informan dari kubu Dodi, atau disebut Kim Haut sebagai musuh dalam selimut. Namun dalam klarifikasinya yang terakhir, Meta mengungkap bahwa dia sebenarnya hanya ingin tabayun dan menjelaskan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dia pun membantah berbagai tuduhan itu, dan satu yang dia inginkan yakni ingin mendengar rekaman yang dimaksud dia dengan sahabatnya dari Emma Waroka. Meta takut ini hanya sebuah adu domba. Karena Mamski Emma Waroka sudah emosi dan tidak mau mendengarkan lagi penjelasan Meta, semuanya sudah diblok, maka Meta cari cara lain, yakni dia menghubungi orang yang menelpon dia. Mungkin dari sinilah Meta menganggap masalah itu terjadi. Dia ingin mendengarkan bagaimana tuduhan-tuduhan itu yang berdasarkan chatnya dia. Dia pun langsung me-WA sahabat dari Emma Waroka ini dan minta penjelasan, dan minta dia dikirimkan chat yang dimaksud oleh Emma Waroka yang berisi tuduhan-tuduhan terhadapnya itu. Namun menurut Meta, setelah dia mengirimkan chat itu ternyata dia sudah diblokir. Kemudian dia juga mend-DM orang yang bersangkutan dan ternyata juga diblokir. Hal inilah yang membuat Meta merasa dia tidak diberi kesempatan untuk klarifikasi, karena Emma Waroka sendiri sudah sangat emosional dan memutuskan hubungan. Inilah chat yang ditunjukkan oleh Meta, tetapi tidak mendapat jawaban dari sahabat dari Emma Waroka. Nah, bagaimana penjelasan lengkapnya simak sendiri ya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Sama, aku udah diblokir. Aku harus dengar suara aku sendiri di rekaman tersebut. Kalau memang ada kata-kata yang aku nih informan lah, mata-mata lah, aku buka red card lah, sakit hati karena nggak jadi saksi. Ini ya sekitar seminggu atau 2 minggu sebelum, aku juga nggak terlalu ingat, sebelum sidang kemarin aku kan komunikasi sama Pak Faisal. Bapak nanya kapan Meta ke Jakarta lagi, aku bilang bisanya akhir bulan Pak, akhir bulan Februari. Udah itu aku tahu sidang tanggal 9, tapi aku nggak yang
menawarkan diri untuk jadi saksi atau gimana. Kalau di hari pertama kali aku datang ke rumah Pak Faisal, ketika aku awal-awal menceritakan pengetahuan aku pada saat bersama-sama keluarga sebelah, malah keluarga Pak Faisal menawarkan aku, Mbak Mer, bersediakah menjadi saksi? Aku bilang, insya Allah Pak, apa yang saya katakan bisa dipertanggungjawabkan dan saya siap jadi saksi. Itu. Kemudian orang-orang yang ada di situ minta aku di up ke media. Aku nggak mau di up ke media. Beberapa kali aku ditawarin untuk di up ke media, aku nggak mau. Tapi karena aku dijelasin tujuan aku di up di media itu untuk apa, akhirnya lama-lama aku berpikir dan aku mengiyakan, ya udah deh, nggak apa-apa. Dan aku sudah speak up sebatas pengetahuan aku. Aku nggak mau setiap hari speak up di luar daripada pengetahuan aku. Tiap hari speak up juga ceritanya juga lama-lama habis. Ujung-ujungnya nanti aku bikin omongan baru yang ada-ngada, malah melebar kemana-mana. Aku menghindari itu. Dan memang bukan tipe aku yang tiap hari buka medsos dari dulu. Enggak. Kak Kim dan Momski bilang kan sama, aku udah diblokir. Aku harus dengar suara aku sendiri di rekaman tersebut. Kalau memang ada kata-kata yang aku nih informan lah, mata-mata lah, aku buka red card lah, sakit hati karena nggak jadi saksi. Ini ya sekitar seminggu atau 2 minggu sebelum, aku juga nggak terlalu ingat, sebelum sidang kemarin aku kan komunikasi sama Pak Faisal. Bapak nanya, kapan Meta ke Jakarta lagi? Aku bilang, bisanya akhir bulan Pak, akhir bulan Februari. Udah itu. Aku tahu sidang tanggal 9, tapi aku nggak yang menawarkan diri untuk jadi saksi atau gimana. Kalau di hari pertama kali aku datang ke rumah Pak Faisal, ketika aku awal-awal menceritakan pengetahuan aku pada saat bersama-sama keluarga sebelah, malah keluarga Pak Faisal menawarkan aku, Mbak Mer, bersediakah menjadi saksi? Aku bilang, insya Allah Pak, apa yang saya katakan bisa dipertanggungjawabkan dan saya siap jadi saksi. Itu. Kemudian orang-orang yang ada di situ minta aku di up ke media. Aku nggak mau di up ke media. Beberapa kali aku ditawarin untuk di up ke media, aku nggak mau. Tapi karena aku dijelasin tujuan aku di up di media itu untuk apa, akhirnya lama-lama aku berpikir dan aku mengiyakan, ya udah deh, nggak apa-apa. Dan aku sudah speak up sebatas pengetahuan aku. Aku nggak mau setiap hari speak up di luar daripada pengetahuan aku. Tiap hari speak up juga ceritanya juga lama-lama habis. Ujung-ujungnya nanti aku bikin omongan baru yang ada-ngada, malah melebar kemana-mana. Aku menghindari itu. Dan memang bukan tipe aku yang tiap hari buka medsos dari dulu. Enggak. Kak Kim dan Momski bilang kan enggak. Kak Kim dan Momski bilang kan orang yang aku ajak ngomong itu di circle kita. Kalau memang dia di circle kita, dia telepon aku atau kita mencoba berkenalan, kenapa harus yang marah gitu. Kecuali aku
komunikasi sama orang-orang dari keluarga sebelah. Mungkin itu bisa dipertanyakan. Lah ini kan dari circle-nya kita sendiri. Mata-matanya tuh dari mana? Ngambil kesimpulan dari mana? Terus masalah aku membuat cerita bohong adanya keributan sama si P untuk aku bisa masuk ke circle mereka. Waktu aku cerita ke keluarga Pak Faisal kan semua buktinya aku kasih. Kalau aku tidak memberikan bukti yang ada berdasarkan ucapan aku, Pak Faisal nggak sebodoh itu menawarkan aku jadi saksi. Dan ingat, aku tidak menawarkan diri, apalagi yang yang kayak diberitain itu deh. Orang pas mau sidang aja aku masih santai-santai di Pemalang, masih ngurus kegiatanku di Pemalang. Iya, intinya sekarang kalau memang ada rekamannya suara aku pengen denger sama nggak dengan semua statement yang sudah digiring opini seperti sekarang. Iya, aku ya gimana sih, semua orang pastilah kalau ngerasa nggak ngomong dipaksa untuk mengaku, nggak mungkin lah langsung ngaku gitu, pasti akan ada pembelaan diri. Iya, gimana ya, bingung aku juga. Aku mah pengennya ketemu tabayun, ada penengah, ada orang tua yang menengahi, itu aja.